Kepada beliau waktu dan tempat dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima khuliqa wal khatim lima sabaq. Nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati tuan rumah Ustadz Reno Abdul Karim Mardian, panggilannya Ustadz Reno ya. Nanti mudah-mudahan menjadi kiai yang soleh. Mudah-mudahan pondok cepat terwujud, santri datang, amin ya rabbal alamin. Ya hudur rahimakumullah. Agama Islam itu menebarkan perdamaian, menyebarkan keselamatan, menyebarkan mendoakan kepada orang lain. Ya, salah satu contoh, bila mana kita bertemu dengan orang lain sesama muslim, kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini artinya kan indah. Semoga keselamatan, keberkahan, yaitu tambahnya kebaikan, rahmat Allah atau kasih sayang Allah selalu menimpa kepada kamu sekalian. Tidak ada agama lain bila mana bertemu mendoakan seindah seperti agama Islam. Ketika kita bertemu kepada orang lain, ini yang paling banyak pahalanya yang mengucapkan salam dahulu, terus yang mengulurkan tangan, berjabat tangan, terus yang lebih ramah. Ini ajaran Islam. Musafahah itu bukan sekedar musafahah saja, namun salaman itu sangat berarti sekali. Ada hadis musalsal dari Syekh Yasin Al-Badani dan dari guru-gurunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man safahani wa safaha man safahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Barang siapa yang pernah salaman kepada Rasulullah atau pernah salaman kepada orang yang pernah salaman dengan Rasulullah, maka akan masuk surga. Namun sekarang kan dilarang salamannya, ada COVID. Nanti kalau setelah COVID ya mudah-mudahan cepat hilang. Maaf ya, saya hormati pejabat ya, pejabat TNI, Polri, Bapak Camat ya. Mudah-mudahan negara kita aman, khususnya Lampung. Ini musafahah, hanya jabat tangan saja itu mengantarkan orang masuk surga. Ada hadis lagi, hadis musalsal dari Syekh Yasin Al-Badani, terus dari guru-gurunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani wa ra'a man ra'ani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Siapa orang yang pernah melihat Rasulullah atau orang tersebut pernah melihat orang yang pernah melihat terus sampai melihat Rasulullah, maka akan masuk surga. Ini rahmatullah wasi'ah, rahmat Allah luas. Di Islam menyampaikan
perdamaian, kasih sayang. Islam bukan mengajarkan kekerasan. Ada sebuah cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bersama keluarganya. Di situ ada Siti Aisyah. Datanglah seorang Yahudi. Orang Yahudi itu mengucapkan Assalamualaikum. Asam itu maknanya kematian, al-maut. Semoga menimpa kepada kamu sekalian. Ini orang Yahudi kan kata-katanya kotor. Mengucapkan Assalamualaikum. Jelek apa tidak mengucapkan demikian? Semoga kematian melimpah kepada kamu. Jelek apa tidak? Jadi kalau orang itu ucapannya jelek, ya berarti orang itu kan nurun Yahudi ya. Niru Yahudi, bukan niru Rasulullah. Terus Siti Aisyah menjawab dengan keras, Assalamualaikum wa laknat. Semoga kematian menimpa kepadamu dan laknat Allah menimpa kepadamu. Ini orang Yahudi. Keras, oleh Siti Aisyah dikeras lagi. Maka Siti Aisyah ditegur oleh Rasulullah. Ya Aisyah, Inna Allaha rafiqun yuhibbu rifqa. Allah itu zat yang belas asih, zat yang kasih sayang dan mencintai kehalusan, mencintai kasih sayang, mencintai kelembutan. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, awala tasma'u qala Yahudi, apakah panjenengan tidak mendengarkan ucapan Yahudi? Ucapkan Nabi, ini asma'u ya Aisyah, saya mendengarkan, namun saya cukup menjawab waalaikum gitu saja, tidak keras-keras. Ini artinya kekerasan atau orang tampil dengan keras, orang kata-katanya yang jelek, yang kotor, ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, kalau orang itu iman dengan hari akhir, kan orang itu peduli dengan amalnya, merasa akan dibalas, maka supaya orang tersebut falyakul khairan, supaya kalau mengucaplah yang baik. Bila mana yang diucapkan itu wajib, maka diamnya haram. Contoh saja, ada orang, dia akan kejegur sumur, dia tidak tahu, kita wajib memperingatkan, apa di depan ada sumur. Ada orang akan ketabrak motor, apa di belakang ada motor, kita wajib mengucapkan, diamnya itu haram. Walyakul khairan. Bila mana yang kita ucapkan itu sunnah, seperti zikir atau baca sholawat, maka diamnya makruh. Bila mana apa yang kita ucapkan itu makruh, ngomong yang tidak, ngobrol yang tidak ada manfaatnya, falyasmut, maka diamnya adalah sunnah. Jadi artinya ajaran Islam mengajarkan kebaikan-kebaikan. Seperti kita biasa mendengarkan, kalau ketemu dengan orang lain mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bila mana kita masuk rumah, tidak ada orangnya, maka kita mengucapkannya Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Apal nggih, monggo. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Masuk rumah, terus membaca sholawat, terus membaca surat Ikhlas, membaca surat Qul huwallahu ahad. Ini faidahnya, fadilahnya, rizkinya orang tersebut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu faidahnya.
banyak sekali aurat-aurat dibaca itu faedahnya, rizki dimudahkan, seperti kalimah la ilaha illallah. Siapa orang yang baca la ilaha illallah itu rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang kelas tinggi, dia baca la ilaha illallah, itu duit datang sendiri, rizki datang sendiri. Imam Ghazali mengatakan rizkul alim fi aidinas, rizkinya orang alim itu dilewatkan manusia. Maka tidak aneh orang datang ke kiai bawa gula teh ya, rokok ya, dan lain-lain. Rizkinya orang alim itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun santri itu biasanya awalnya masyarakat dahulu, kangelan dahulu. Allah mengatakan fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Kemudahan-kemudahan itu didapat harus dengan susah payah. Maka kalau kita amati orang-orang yang sukses itu mayoritas anaknya orang yang pas, orang tuanya pas-pasan, namun mau mondokkan anak. Orang yang sukses itu mayoritas awalnya juga pas-pasan kangelan, namun barokah. Ustadz Reno itu dulu waktu jadi santri ya, ngelamar saja ditolak itu. Mungkin kalau sekarang laris ya. Ini santri. Coba bagaimana ya orang umum itu. Orang umum itu kalau mengambil menantu, kan yang ditanya nyambut gawenya apa nih. Usahanya apa, kerjanya apa. Kalau orang bukan santri, belum kerja, itu 99% lah lamarannya ditolak. Namun kalau santri tidak ya, santri tidak. Walaupun santri itu belum kerja, itu lamarannya biasanya diterima. Kalau tidak diterima, nanti jadi keramatnya ya, seperti Ustadz Reno itu. Jadi yang demikian tidak aneh. Rasulullah SAW saja cintanya juga pernah ditolak tuh. Dalam kitab Muslim kan ada, Rasulullah itu berkeinginan menikahi wanita, namun si wanita itu tidak mau tuh. Itu Rasulullah pernah cintanya ditolak. Jadi jangan aneh santri bila mana cintanya ditolak. Tolak, cari lagi ya. Kalau sudah jodohnya nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan santri itu jelas ya. Kehidupannya jelas. Sebab santri itu salah satu makhluk Allah yang dikehendaki oleh Allah kebaikan. Yang kuat pegangan dengan hadis. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka orang tersebut oleh Allah diberi kefahaman di dalam ilmu agama. Al ilmu bita'allum, ilmu itu didapat dengan cara belajar. Ini walaupun anak siapa saja, dengan arti alamatnya orang yang dikehendaki oleh Allah itu siapa kita tidak tahu, kecuali orang tahu hadis tersebut. Jadi hadis ini seatasnya merupakan bisyarah, kabar kebahagiaan, kabar gembira. Bagaimana untuk mendapatkan dikehendaki oleh Allah kebaikan itu bagaimana? Maka hadis itulah yang menerangkan, yang menunjukkan alamat orang yang dikehendaki oleh Allah baik, maka orang itu mau belajar ilmu agama dan mondoknya tutup, ilmu agama diamalkan dan diajarkan. Ya alhamdulillah bifadlillah ya, saya kabarkan seluruh Sumatera, Palembang, Riau, Jambi, Padang, Aceh,
Medan, Lampung, yang paling banyak santri di Lirboyo itu dari Lampung. Biasanya orang yang memondokkan anak itu biasanya orang tuanya yang ekonominya pas-pasan. Apa pikiran saya ya? Apa orang Lampung tuh orang kaya-kaya itu mondok biasanya tidak betah. Hidup kan repot. Hidup itu repot. Kalau orang tuanya ingin enak-enakan, ingin dudunya enak, risikonya anaknya yang tidak enak. Anaknya HP-HPan, main dan lain-lain. Apalagi sekarang narkoba, minuman keras, pergaulan bebas merajalela. Namun bila mana orang tua itu hidupnya prihatin, pas-pasan, asal mau mondokkan anak, nanti yang nikmat adalah anak-anaknya. Coba sekarang kita pilih mana? Pilih kedua-duanya. Orang tuanya enak, anaknya sukses. Ini sulit. Maka bila mana orang itu sukses, itu harus peduli mondokkan anak, supaya memperbanyak sedekah. Sebab sedekah itu lidaf'il bala, menolak bala. Juga sedekah lidaf'i rizki. Orang sedekah itu untuk mendatangkan rizki, untuk memudahkan rizki. Dan sedekah tidak akan mengurangi harta benda. Namun yang perlu dipahami bahwasanya kalau orang sedekah, kalau orang itu amal soleh, kalau orang itu bacaan yang faedahnya memudahkan rizki, seperti atau baca waqiah, ini supaya karena Allah. Namun faedahnya surat waqiah bila mana dibaca, orang yang membaca rizkinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya orang yang demikian oleh Allah diberi sifat qanaah, nerimo. Kecuali orang baca surat waqiah atau aurat yang lain, supaya rizkinya dimudahkan oleh Allah, rizkinya lancar untuk bekal ibadah, itu tidak apa-apa. Namun kalau hanya orang sedekah berharap imbalan rizkinya dimudahkan oleh Allah, rizkinya banyak, ini kata Imam Ghazali, at-tawassul bil ibadah wal amal soleh ilal jah wa dunya jinayatun fiddin. Ini bahasanya kan tasawuf, bukan bahasan fikih. Orang wasilah, orang membuat lantaran ibadah atau amal soleh, dibuat lantaran untuk mencapai pangkatnya atau jabatannya, atau untuk mendapatkan harta, maka itu menyalahi agama. Kata Imam Ghazali, huwa ar-riya, itu termasuk riya. Baluwa haramun, dan itu bahkan haram. Imam Ghazali demikian. Dan banyak sekali orang kadang-kadang di TV ya, kalau orang sedekah tujuannya biar dapat imbalan yang lebih banyak. Nah, kalau orang demikian memang oleh Allah diberi imbalan di dunia banyak, diberi imbalan di dunia, namun di akhirat tidak dapat apa-apa, kan rugi. Ya, alhamdulillah di Lampung ada koin ayo mondoknya. Ini perlu kita dukung. Yang demikian tidak akan mengurangi harta, namun yang demikian justru orang yang sedekah rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang ikhlas, gini saja itu, misalkan saja ya,
orang sedekah. Kamu saya sedekahi dan saya doakan menjadi ini, itu pahalanya hilang. Jadi sedekah yang ikhlas karena Allah gitu saja. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, kullu amalin habaun ilal ikhlas. Semuanya amal itu semuanya tersia-sia kecuali ikhlas. Ikhlas itu karena Allah. Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha itu bila mana sedekah itu yang diutus itu supaya mengamati orang yang disedekahi tadi itu bilang apa. Lantas bila mana orang yang diutus oleh Siti Aisyah menyampaikan sedekahnya Siti Aisyah, misalkan yang disedekahi mendoakan mudah-mudahan Siti Aisyah radhiyallahu anha mendapat ridha Allah, maghfirah Allah, maka Siti Aisyah akan mendoakan kembali, semoga kamu juga dapat ridha Allah dan maghfirah Allah, sebab khawatir pahalanya itu hilang hanya mendapatkan doa saja. Ini memang bahasan-bahasan tasawuf. Bahasan tasawuf. Ya hudur rahimakumullah. Kalian supaya kumpul dengan orang yang baik. Kebaikan itu ada kalanya didapat karena faktor orang tuanya baik. Orang tuanya baik, anaknya baik, baik. Ada kalanya kebaikan itu didapat dengan cara di pesantren, mondok. Kalau orang ingin anaknya baik zaman sekarang tidak ada lain kecuali pesantren. Maaf, pesantren itu yang terbaik adalah pesantren salaf. Sebab pesantren salaf itu mencetak santri-santrinya bisa membaca kitab. Tidak ada ceritanya orang yang bisa membaca kitab hidupnya sengsara, itu tidak ada ceritanya. Saya dulu waktu kecil oleh orang tua saya ditunjukkan, dulu kan zaman saya kecil itu utis masih berharga. Ada orang mengambil utis. Apa utis? Sisa rokok ya, puntung. Sekarang kan tidak ada yang mengambilnya. Orang yang masakot, kata orang tua saya itu kafabi. Orang yang masakot, orang yang kangelan itu sebab tidak bisa membaca kitab. Jadi artinya kalau orang itu bisa membaca kitab, insya Allah hidupnya dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirat. Jangan ragu. Tidak ada ceritanya orang yang bisa ngaji itu hidupnya tersia-sia. Kalau misalkan dia itu ditakdirkan oleh Allah hidupnya tersia-sia di dunia, maka di akhirat dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang sufi itu bila mana mendapatkan kenikmatan di dunia itu takut apakah ini istidrat apa bukan, pengelulu dari Allah apa bukan. Pengelulu itu orang dikasih oleh Allah serba dikasih permintaannya, namun akhirnya dihancurkan. Seperti Qarun, kaya raya namun akhirnya hancur, dan lain-lain. Dan nanti bahkan orang yang di dunia itu hidupnya masakot, hidupnya kangelan, hidupnya di dunia misalkan kena musibah, maka besok orang tersebut oleh Allah dimuliakan. Sehingga orang-orang yang tidak kena musibah itu berharap hidup di dunia seperti orang tersebut dapat musibah. Inilah Allah dalam menasarufkan, memperlakukan hambanya. Bila mana hambanya itu hidupnya di dunia masakot, namun di akhirat dimuliakan, namun dengan catatan orang tersebut takwa kepada Allah, dengan catatan orang tersebut ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan ada kan dengan pesantren, dan kebaikan ada kalanya didapat dengan memang dia itu ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang mulia. Contoh ada sebuah cerita, yaitu di Irak ada ulama besar namanya Ma'ruf Al-Karhi. Kalau orang ingin di antara ingin mustajab doanya supaya tawasul atau wasilah kepada
Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi ini oleh orang tuanya dididik dengan agama Nasrani, dimasukkan di lembaga, di sekolahan. Namun berhubung Ma'ruf Al-Karhi itu dicap oleh Allah sebagai orang muslim, maka jadinya lain. Ketika dia berbeda dengan gurunya, dia minggat dari orang tuanya. Orang tuanya susah, maklumnya orang tua itu kalau ditinggal anaknya minggat itu susah ya. Jadi anak jangan coba-coba minggat ya, itu menyakitkan orang tua. Ketika minggat ini susah, orang tuanya berharap Ma'ruf Al-Karhi pulang. Walaupun memeluk agama saja, walaupun memeluk agama apa saja akan saya terima sebagai anak saya. Namun Ma'ruf Al-Karhi itu minggatnya belajar. Jadi kalau santri, kalau kalian minggat, silahkan minggat di pondok ya. Tidak apa-apa kalau minggat di pondok. Orang tua saya dulu itu juga minggat mondoknya ya. Namun kalau minggat di pondok pesantren. Kalau minggatnya ke pondok baik ya. Misalkan orang tuanya, Pak saya mondok Pak, orang tuanya tidak boleh, sudah minggat saja nggak apa-apa itu. Itu halal itu ya. Kalau minggat di pesantren. Kalau orang ingin baik, ingin mulia harus dengan pesantren di zaman sekarang. Ya contohnya banyak. Alumni pesantren itu bagaimana jelas. Lantas Ma'ruf Al-Karhi pulang, mengetuk pintu. Kata orang tuanya, man hadza, siapa ini? Jawab Ma'ruf Al-Karhi, ana Ma'ruf Al-Karhi. Jawab orang tuanya, ala ayyidin anta, kamu di dalam agama apa? Jawab Ma'ruf Al-Karhi, ana ala dinil Islam, saya memeluk agama Islam. Lajeng orang tuanya merangkul Ma'ruf Al-Karhi, terus orang tuanya memeluk agama Islam dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya memang dia dapat kebaikan itu ditakdirkan oleh Allah. Dan ini menunjukkan pula orang tua diangkat derajatnya oleh Allah, orang tua dimasukkan di surganya oleh Allah. Itu bisa pula sebab anaknya, maaf ya, santri itu banyak yang datang kepada saya, matur kepada saya, bagaimana orang tua saya itu belum sholat yai. Mungkin di Lampung juga ada santri yang demikian ya, mungkin itu ada enggak? Orang tua saya belum sholat, ya sudah pelan-pelan saja. Mungkin dia belum sholatnya sebab tidak ada yang ngajari sholat, tidak ada yang muru'i sholat, tidak ada yang mulang sholat. Dan ini kadang-kadang setelah dia punya anak jadi kiai, kan malu orang tuanya tidak sholat itu. Akhirnya orang tuanya dapat hidayah, dapat taufik dari Allah, lantas mau sholat, mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya banyak sekali orang dapat hidayah dari Allah, orang dapat taufik dari Allah sebab anaknya. Dan bahkan banyak sekali orang besok derajatnya dimuliakan oleh Allah sebab anaknya. Inilah pentingnya memondokkan anak. Adapun santri, insya Allah rizkinya barokah, keluarganya barokah, dan kehidupannya barokah, dan jodohnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu santri yang mantap, yang yakin. Santri baik laki-laki atau perempuan, bila mana sudah waktunya jodoh itu tiba-tiba datang dulu. Tidak usah mencari kemana-mana ya. Tidak usah masuk di biru jodoh ya. Yang penting jangan ditolak itu. Kalau orang lamar jangan ditolak itu. Namun yang repot santri kadang-kadang tidak hajat nikah ya. Saya kurang setuju ini. Sebaiknya santri nikah ya. Walaupun dapat
janda-janda pun nggak apa-apa itu. Sebab nanti wanita di dunia ini lebih cantik daripada bidadari di surga itu. Ya hadir rahimakumullah, itulah jadi orang tua banyak sekali dimuliakan oleh Allah sebab anaknya. Terus kita berteman supaya teman dengan orang yang baik. Qala ta'ala al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Persahabatan atau kekawan, persahabatan besok pada waktu hari kiamat, ba'duhum li ba'din aduwwun, satu dan yang lain saling bermusuhan. Persahabatan yang dibina di dunia ini, yang dijalin di dunia ini, besok di akhirat akan saling bermusuhan. Ada anak menuntut kepada orang tuanya, saya tidak dididik, saya tidak dipondokkan, terus anak menuntut kepada orang tuanya masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. Ada orang menuntut kepada kawannya, mengapa saya melakukan barang mungkar atau maksiat kamu diam saja, sehingga kawannya dimasukkan di neraka. Mengapa kamu tidak nasihati? Orang tua yang tidak mendidik anaknya, tidak mondokkan anaknya, besok akan dituntut oleh anaknya, dimasukkan di neraka, sehingga oleh malaikat diseret ke neraka. Ini bila mana orang tua tidak mendidik anaknya di pesantren, maka resikonya besok anak akan menuntut kepada kedua orang tuanya, yaitu masuk ke neraka, na'udzubillah min dzalik. Dan persahabatan itu yang bermanfaat, itu dilakukan oleh orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Persahabatan yang bermanfaat besok pada waktu hari kiamat, persahabatan yang dilakukan oleh orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya maaf ya, yang saya hormati Bapak Bansar, ya Bapak Ansor, dan apa itu pendekar adat ya yang muliakan, lupa. Ada dari Syekh Fadil yang ditanya apa kehebatan Bansar dan Ansor, jawabnya Bansar dan Ansor itu orang yang paling ikhlas. Apa sebab? Tidak digaji, dia khidmah kepada ulama. Kalau orang khidmah kepada ulama, dia akan dimuliakan oleh Allah, dia akan dimuliakan oleh Allah besok di surga, dikumpulkan dengan ulama. Jadi kalau orang itu berkhidmah kepada orang mulia, dia akan menjadi mulia. Contoh saja, orang khotimnya orang yang mulia. Orang mulia masuk gedung, dia akan masuk gedung. Orang mulia masuk masjid, dia akan masuk masjid. Besok orang yang mulia masuk surga, dia akan masuk surga. Itu orang khidmah. Jadi persahabatan yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan takwa, saling bermusuhan, saling menuntut, kecuali persahabatan yang dilakukan oleh orang-orang yang takwa kepada Allah. Besok orang yang takwa kepada Allah, tiap orang muslim itu akan memberikan syafaat kepada yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan Sayyidul Anbiya, gustinya para nabi. Mengapa demikian? Beliau qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Dengan arti besok pada waktu hari kiamat, di hari yang sangat pedih, sangat menakutkan, orang takut ya, supaya kita mencari orang yang mau mensyafaati. Manusia datang kepada Nabi Adam tidak mampu menyafaati, oleh Adam alaihissalam suruh datang ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim jawabnya juga demikian, tidak bisa menyafaati, suruh mendatangi Nabi Musa.
Nabi Nuh ya. Nabi Nuh tidak bisa menyafaati, Nabi Ibrahim tidak bisa menyafaati, Nabi Musa tidak bisa menyafaati, Nabi Isa tidak menyafaati. Lantas manusia datang kepada Rasulullah, minta sahabat, lantas Rasulullah madhab kepada Allah, jungkel kepada Allah, sujud kepada Allah. Lantas Rasulullah oleh Allah diizinkan untuk menyafaati orang yang masuk surga. Jadi orang yang pertama masuk surga, yang membuka pintu surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan kita semuanya aktif sholawatnya, dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk di surganya Allah, amin ya rabbal alamin, bisyafaati Rasulullah. Orang baca surat itu diqadain hajat-hajat apa saja, hajat apa saja. Moga baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Di mana orang itu membaca surat 1, maka orang tersebut akan dibalas oleh Allah rahmat 10 dari Allah. Kata orang tua saya, suruh baca sholawat sallallahu ala Muhammad dibaca 1000 kali, itu diqadain hajat-hajat apa saja. Kalau orang ahli sholawat, insya Allah zuriyahnya oleh Allah dijadikan zuriyatan thayyibah, anaknya baik-baik, punya hajat apa saja baca sholawat. Apalagi doa yang diawali dengan baca sholawat dan yang ditutup dengan sholawat, maka doa tersebut akan dijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kami sampaikan ya, intinya supaya kita bergaul dengan orang-orang yang baik, supaya kita selamat di dunia wal akhirah. Jadi saya akan ngijazahkan kitab Dalailul Khairat saya dari orang tua saya dan Syekh Yasin Al-Badani. Al-Fatihah. Dalailul Khairat itu sholawat ya, sholawat isinya sholawat dan doa, itu mujarab ya. Ajastukum kitab Al-Khairat kama ajazani Syekh Walidi Khusalih Syekh Yasin Al-Badani qabilna ya. Terus yang kedua yaitu kitab Hizbul Jausannya, di sini ada Rotibul Haddad dan lain-lain. Adapun Hizbul Jausan ini banyak Asmaul Husna, yang mana Asmaul Husna itu bila mana dibaca ya Latif orang akan diberi kelembutan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Misalkan saja kita menghadapi problem yang berat, yang menakutkan, kita banyak ya baca ya Latif ya. Nanti akan diberi kelembutan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang baca ya Rohim, orang akan dikasih sayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang baca ya Rozak, orang akan dimudahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan intinya Hizbul Jausan itu minta diselamatkan dari api neraka, yaitu khalisna minan nar ya Rabb. Nanti kita semuanya tentu berharap diselamatkan oleh Allah dari api neraka ya. Khalisna minan nar, selamatkanlah saya dari api neraka. Itu yang pokok, yang penting. Orang walaupun sukses kayak apapun, kalau tidak selamat dari api neraka, percuma, na'udzubillah min dzalik.
Khisul Jalsan itu diantara minta kepada Allah diselamatkan dari api neraka. Ajasukum hadal kitab fi hisusan wa khairuhu kama ajasani saiki wali fasali qabilna. Al-Fatihah. Ya abaina Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dan juga Khisul Jalsan dibawa ya, dibaca di Qatil Imkan. Terus kalau pergi-pergi dibawa ya. Yang sudah-sudah kalau ada apa-apa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni as'aluka ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Halim ya Azim ya Qadim ya Karim ya Mukim ya Alim subhanaka la ilaha illa antal ghafur khalisna minan يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا عظيم البركات يا غفير الخطيئات يا سميع الأصوات يا معطي المسؤولات يا قبيل التوبات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب يا خير الغافرين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الفاتحين يا خير الذاكرين يا خير الوارثين يا خير الحامدين يا خير المنزلين يا خير المحسنين يا خير الرازقين سبحانك اللهم لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب يا من له العزة والجلال يا من له القدرة والكمال يا من هو الكبير المتعال يا من هو شديد المحال يا منشئ السحاب الثقال يا من عنده حسن الثواب يا من عنده الخيرات سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب وأسألك بأسمائك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا غفران سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب يا من تواضع كل شيء لعظمته يا من خضع كل شيء لهيبته يا من ذل كل شيء لعزته يا من انقضى كل شيء لخشيته يا من تشققت الجبال من مخافته يا من قامت السماوات والأرض بأمره يا من استقر كل شيء بإذنه يا من لا يهتدي له عقل أهل مملكته يا من لا شريك له في الملك يا من لا ولد له ولا ولد له سبحانك اللهم لا إله إلا أنت الغوث 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خلصنا من النار يا الله يا الله يا الله يا رب يا غافر الخطايا يا كاشف البلايا يا مجزل العطايا يا واهب الهدايا يا منتهى الرجايا يا باعث البرايا يا دافع القضايا يا عالم الخفايا سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب يا ذا الحمد والثناء يا ذا الفخر والبهاء يا ذا المجد والثناء يا ذا العهد والوفاء يا ذا العفو والرضا يا ذا المن والعطاء يا ذا العز والبقاء يا ذا الجود والسخاء يا ذا الآلاء والنعماء يا ذا الأرض والسماء سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب وأسألك بأسمائك يا مانع يا دافع يا
يا صانع يا سامع يا واسع يا سميع يا شفيع يا مشفع سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب وأسألك بأسمائك يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كرب كل مكروب يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مغلوب يا ساتر كل مأيوب يا مؤنس كل وحيد يا ملجأ كل مطرود سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب يا راجعي عند مصيبتي يا عدتي عند شدتي يا مؤنسي عند وحدتي يا صاحبي عند وحشتي يا ولي عند نعمتي يا جابري عند افتقاري يا ملجئي عند اضطراري يا مغيثي عند مفزعي يا حفيظي عند مخافتي يا جامعي عند تشتتي سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب